Di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat, terdapat sebuah bangunan sekolah yang sudah terbengkalai selama 13 tahun lamanya. Dan disinyalir dihuni berbagai macam makhluk astral. Tenaga pengajar pada masa itu akan tetapi tak berhenti di situ saja. Beberapa sosok astral kerap dirasakan kehadirannya seolah area bangunan sekolah ini menyimpan ribuan misteri yang belum terungkap. Cuci gelasnya gitu, bekas-bekas ya. Terus di kamar mandi itu kasih berdua sama teman waktu itu. Ya pernah ada suara dengar ketawa yang gitu-gitu aja yang bikin merinding aja gitu. Tak terlepas saat sekolah masih aktif saja, beragam peristiwa ganjil serta penampakan sosok astral semakin kuat dirasakan. Saat sekolah ini mulai dikosongkan di tahun 2010 hingga sampai saat ini. Waktu malam menjelang subuh lah sekitar kurang lebih jam 3. Nah, teman baru pulang tuh. Dia ngedenger sesuatu. Dengar tertawa, suara ketawa. Ada yang narik karena di musola nggak suka di musola, masih corona, covid waktu itu covid. Ditarik dari belakang. Kan saya sama istri saya sama ibu saya pada terawih di belakang karena di musola kan belum boleh. Seolah memperkuat mitos yang ada akan keberadaan sosok astral yang kerap mengganggu saat sekolah ini aktif. Kesaksian para warga akan beberapa sosok astral membuat siapapun enggan melewati area sekolah saat malam mulai menjelang. Ibu saya pernah lewat sini, di kacanya itu ada lambaian tangan gitu, pernah cerita, dia juga pernah. Kalau cucu saya yang kecil tuh suka melihat sosok bola mata agak bersinar, itu sering. Lantas, apakah penelusuran yang akan kami lakukan mampu menguak mitos adanya gangguan-gangguan gaib yang kerap terjadi bahkan jauh sebelum sekolah ini terbengkalai? Serta mampukah kami menuntaskan misteri mengapa hal tersebut ada dan menghantui hingga saat ini? Sosok perempuan yang sepertinya dicepuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Oke Ruth, sekarang kita sudah berada persis di depan pintu masuk sekolah. Dan dulunya sekolah ini tuh digunakan untuk sekolah SMP dan juga SMA sederajat. Tapi sekolah ini tuh udah terbengkalai lama banget Rudy, 20-an tahun. Nah, aku penasaran banget, makanya aku ajak kamu ke sini karena ada cerita kuat. Informasi yang aku dapatkan itu adalah dulu murid-murid yang bersekolah di sini dan guru-guru yang mengajar di sini, mereka itu sering banget ngalamin yang namanya kesurupan. Makanya aku pengen tahu ada cerita apa sih di balik sekolah ini, atau mungkin dulunya tuh ini tempat apa.
Dan aku juga penasaran dengan sosok-sosok seperti apa yang pernah merasuki murid-murid dan juga guru yang ada di sini. Jadi bukan hanya makhluk-makhluk yang tinggal di sini, tapi ada juga makhluk-makhluk dari tempat lain. Oke Ruth, gimana kalau kita masuk aja ya untuk penelusuran lebih dalam? Yuk. Penelusuran kami dimulai dengan memasuki satu-satunya pintu masuk dan keluar dari sekolah ini. Dan Rudi langsung merasakan kehadiran sosok astral. Di mana Ruth? Di belakang sini. Di sini Kayak gimana bentuknya Ruth? kurang lebih bentuknya seperti ngengat atau kupu-kupu. Kamu tahu kan? Ngengat. Dia sayapnya lebar sekali. Kok bentuknya aneh gitu Ruth? Ada adik saya tuh dengan menantu duduk di depan. Itu melihat dari sosok ini putih, terbang seperti kelelawar sampai ke arah sana. Berarti kamu dulu suka ganggu sejak ini masih aktif. Dia mengganggu, walaupun memang nggak sampai bikin orang siswa-siswa, guru-guru kerasukan. Dia ganggunya ngapain Ruth? Dia ganggunya itu kayak yang bikin lampu-lampu itu jadi kelip-kelip, jadi gelap gitu. Kayak dia itu nutupin lampu-lampu. Mungkin karena dia juga sosoknya kayak serangga kali ya. Iya. Karena kalau serangga kan dekat suka dengan ini ya, lampu. Terus apa lagi Ruth? Dia memang kebiasaannya seperti itu. Berarti ada temanmu yang lebih kuat di sini. Seolah membenarkan penuturan dari sosok yang ditemukan Rudi, kehadiran berbagai sosok astral yang menempati sekolah ini kerap disangkut pautkan juga dengan lokasi mistis dan angker yang cukup terkenal, yaitu sebuah studio alam yang jaraknya tidak jauh dari tempat ini. Jadi kalau ini kebanyakan ini asli di sini pendatang, kemudian pendatang. Karena ini berhubungan langsung dengan itu Lebak Badung, studio alam sana. Mistiknya banyak, gaibnya. Coba kita ke sana. Lantas, apakah sosok yang kerap merasuki para siswa dan juga guru semasa sekolah ini aktif berasal dari tempat angker tersebut? Atau ada hubungannya dengan tanah yang dulunya ada sebelum bangunan sekolah berdiri? Hal itu pun yang membuat kami mencoba menelusuri bagian lain dari area sekolah ini. Merasuk, ada yang menyakiti, dan lain-lain. Jadi mereka itu memang ada beberapa tingkatan di sini. Dan kalau yang tadi kamu komunikasi tuh tingkatannya berarti termasuk tingkatan rendah dong Ruth? Betul, itu yang paling rendah sih. Ya, berarti masih ada lagi nih tingkatan-tingkatan lainnya. Kita kemana nih Ruth? Aku dengerin ini lagi ya, suara lagi ya. Seketika sesuatu menarik perhatian Rudi hingga berlari ke arah bangunan kelas. Ada apa? Tadi saya melihat sosok tinggi besar. Apa itu si tanduk? Tapi kemudian dia menembus ke tembok ini. Tadi dia di sini. Dia ngindarin kita ya Ruth? Berarti ada di sini. Iya Ruth, ada di sini. Betul. Ini energinya kuat sekali di sini. Gimana dia? Nat, di samping kita Nat, samping kiri saya. Ini ada sosok tinggi besar, hitam. Ini si tanduk itu Ruth. Tapi dia wujudnya nggak bertanduk, Nat. Jadi sosok apa dong? Kamu yang siapa? Dia nggak banyak ngomong, dia cuma menggerak. Dia nggak suka kedatangan kita. Dia benar-benar benci banget. Dan kamu tahu, mata dia itu jadi merah.
kepalanya bisa dilepas sendiri sama dia. Sosok menyeramkan banget ya, Ruth. Dan aku khawatir gara-gara dia nggak suka kedatangan kita ke sini. Dia marah kan? Tapi kenapa sih, Ruth? Pernah ada yang mencoba ngusir dia, pengen ngusir makhluk-makhluk ini. Tapi sayangnya kalah kuat sama dia dan beberapa temannya lain. Kenapa dia mau diusir? Ya jelas, dia ini kan ngeganggu guru-guru, siswa-siswa di sini sampai mereka ada yang sakit, ketakutan, ada yang kerasukan. Ya jelas diusir, tapi dampaknya malah ke warga sekitar. Nah, ini bener banget, Ruth. Karena aku juga sempat dengar informasi bahwa setelah sekolah ini udah nggak aktif pun, masyarakat sekitar nih suka banyak yang ngalamin kesurupan. Ini gara-gara makhluk ini juga dong berarti. Jadi dia itu kan waktu diusir, dicoba diusir, dia marah. Nah, nggak cuma gangguin yang ada di sekolah ini, tapi di warga sekitar sekolah ini juga kena imbas. Dia juga marah. Tak hanya siswa dan guru saja yang mengalami fenomena gaib semasa sekolah aktif, melainkan masyarakat sekitar juga kerap merasakan imbas dari eksistensi makhluk gaib, yang mana salah satunya berwujud sosok hitam besar yang kerap menampakkan diri di jalan sekitar area sekolah. Itu karena makhluk yang hitam itu situ, tinggi besar. Kadang-kadang suka ke jalanan dia. Nabrak sesuatu, warnanya hitam gitu Pak. Tapi pas dia lihat itu nggak ada kepala tuh tingginya gede tinggi. Seakan sudah tahu bahwa penyebab kejadian janggal yang terjadi berhubungan dengan para makhluk astral yang ada. Menurut penuturan salah satu narasumber kami yang pernah bekerja semasa sekolah aktif, pihak sekolah pernah melakukan pembersihan yang dilakukan oleh sejumlah orang pintar. Waktu dulu kan ada istilahnya kayak keburu hantu gitu ya. Ditangkap-tangkapin itu, tiba-tiba adik saya itu nangis. Ya dia itu nangis di sekolahan itu tanpa sebab. Namun sayangnya hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang banyak. Hal ini yang membuat rasa tanya kami semakin tinggi. Apakah sejarah dari tanah ini menjadi salah satu penyebab fenomena ganjil ini ada? Atau ada alasan lain di balik semua itu? Nah, kalau mereka-mereka ini dari mana, Ruth, asalnya? Dan ada nggak sih hubungannya dengan sebelum dibangunnya tempat ini? Enggak. Dulu tempatnya bukan tempat keramat. Tempatnya cuma kebun-kebun biasa. Bukan tempat yang sakral atau sebagainya. Ini ya kebunan singkong, ya rumput-rumput banyak kan gitu. Dan ini dia memperingatkan kita. Kenapa? Dia bilang, jangan coba-coba ganggu kami, usir kami, atau tahu akibatnya. Udah jahat banget, jadi Ini udah peringatan keras untuk kita nih. Jadi jangan sampai ganggu dia. Ini bener-bener dia ini dalam keadaan marah sekali, nak. ya udah, Ruth, kalau gitu Penelusuran pun berlanjut. Meski clue akan keberadaan sosok yang lebih kuat disebut si tanduk, belum dapat dirasakan hawa keberadaannya oleh Rudy. Hingga Nat, ya. tadi ada sesuatu, Nat. Dia ngintip-ngintip dari sana. Itu si sosok tanduk itu, Ruth. Hah? Yang ngintip. Permisi. Gimana, Ruth, dia? Ada sosok anak kecil di sini. Sosok anak kecil di sini. Sosoknya kayak gimana, Ruth? Kamu bisa gambarin nggak tingginya? Seberapa dia?
Dia tingginya segini. Dia mirip tuyul. Tapi dia runcing-runcing telinganya. Dan dia giginya juga tiba-tiba binatang malam berbunyi banyak sekali. Ini apalagi nih yang nengokin kita dari luar nih. Ini kita diintip-intip nih dari luar nih. Teman kamu ya? Iya, temannya si kecil ini. Dia giginya runcing-runcing, Nat. Kayak hiu, tau nggak? Kayak Tajam gigi hiu, gitu. tajam-tajam gitu. Kecil tapi tajam. Aneh sekali sosoknya, Ruth. Ngapain dia di sini? Ya, ini termasuk jahil. Dia suka nyalain air keran. Kemudian dia suka kayak mindah-mindahin barang, ngetok-ngetok barang yang bikin orang tuh ngedengarnya kayak ada sesuatu kegiatan gitu. Jadi orang terkaget-kaget kan, itu nih perbuatannya dia. Kejadian kayak begitu sering, misalnya kita lagi di dalam kamar mandi, waktu lagi nyuci piring kadang-kadang digeser-geser itunya, apa namanya, yang buat naruh sabunnya itu kan digeser-geser, kadang airnya dimatiin, lampunya dimatiin begitu. Oh, dia juga salah satu sosok yang suka usilin orang-orang yang dulu ada di sini ya. Ya bisa bilang gitu, dia jahil banget ini. Terus Ruth, dia usilnya gimana lagi? Sampai merasuki orang-orang yang ada di sini nggak? Dia nggak sampai ngejailin dengan cara ngerasukin. Kamu kan sudah lama ya di sini. Berarti kamu tahu si Tandu. Sudah lama? Sudah. Kasihan. Kenapa? Dia ini dibuang sama orang tuanya. Yang dia tahu sebelumnya itu rumahnya itu hutan. Tapi kemudian dia dibuang sama orang tuanya ke sini. Tapi lucunya dia nggak sedih, malah betah di sini. Dia malah seneng. Mungkin karena dia bisa ngisengin orang-orang yang nggak ada di sini ya. Ini kayak hiburan buat dia justru. Betul. Ini ada teman-temannya loh, ngintip-ngintip loh. Mana Ruth? Mereka beberapa dari mereka itu ada yang bersuara seperti binatang. Itu kayak katak gitu ya, tapi agak aneh suaranya. Betul, kamu nggak salah dengar memang. Kamu tahu si tanduk itu? Lagi dan lagi, sosok yang ditemukan Rudi seolah tidak mengetahui keberadaan sosok astral yang paling kuat di area sekolah ini. Kami pun mencoba menelusuri bagian lain dari gedung ini dan berharap penelusuran kami malam ini tak hanya mencekam, namun dapat memecahkan mitos yang beredar di tengah masyarakat. Akan tetapi sosok lain kembali menarik perhatian Rudi. Di samping saya ini ada sosok perempuan. Dia rambutnya pirang. Perkiraan umur sekitar seperti anak 15 tahun. Anak remaja 15 tahun. Dan dia memegang-megang perutnya. Seperti ini. Maksudnya apa Ruth kayak gitu? Dia megang-megang seperti ini. Dan kadang meringis. Wajahnya itu meringis. Kamu siapa? Dia nggak mau nyebutin nama. Dia juga memakai pakaian warna putih biru. Seperti anak SMP. Iya, seragam anak SMP dong itu. Dia pakai rok itu nggak terlalu panjang roknya. Tak berbeda jauh dari penglihatan Rudi, tak hanya fenomena kesurupan saja yang pernah memberikan warna kelam semasa bangunan sekolah ini aktif, melainkan sebuah peristiwa yang lebih kelam yang berhasil kami kumpulkan dari sumber yang ada.
tentang seorang siswa yang meregang nyawa akibat rasa sakit yang luar biasa pada bagian perut hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Namun naasnya nyawa anak tersebut tidak tertolong. Ada yang pernah meninggal, murid yang lagi hamil itu, tahu kenapa tadi kita ngomong ini ya, tahu dari mana kita nggak tahu, ada yang meninggal dari sini ada. Ini menjadi salah satu catatan kelam penelusuran kami yang berhasil kami ungkap, namun rasa penasaran kami bertambah semakin besar. Apakah sosok tersebut ikut andil dalam peristiwa naas yang sengaja ditutupi kebenarannya? Dia cerita, dia ini penuh penuh warning itu, penuh peringatan itu. Dia ngomong ke kita tuh benar-benar yang jangan berurusan dengan dia. Tapi satu sisi, saya penasaran juga. Lantas, sosok seperti apakah si tanduk ini? Dan apakah penelusuran kami semakin menggiring kami ke dalam situasi yang membahayakan? Berkaitan dengan mitos akan fenomena gaib yang meresahkan para seisi sekolah maupun warga sekitar yang berhubungan dengan sosok astral yang memiliki energi yang kuat. Beberapa penuturan dari warga sekitar ikut menambah kesan mencekam bangunan sekolah semasa aktif. Mulai dari sosok yang hanya terlihat seperti tangan yang melambai, hingga makhluk astral yang menyerupai perempuan dengan kerudung hijau yang tak segan menampakkan diri seusai jam sekolah berakhir. Ibu saya pernah lewat sini, di kacanya itu ada lambaian tangan gitu, pernah cerita, dia juga pernah. Itu ada tangan kok melong-melong cakep banget. Tangannya kayak gini Mas, nih. Jadi ini kayak mengkilat-mengkilat gitulah. Bajunya hijau, kerudungnya juga hijau. Tak hanya itu saja, fakta bahwa kurangnya murid pada masa itu yang membuat sekolah ini terbengkalai tidak mampu menutupi peristiwa kelam lainnya, di mana ada salah satu siswa yang kerasukan sampai mengganggu mental yang mana sulit disembuhkan hingga saat ini. Pernah juga kejadian kesurupan itu yang tahu berbuat apa nggak tahu kita ya. Tiba-tiba kesurupan, sampai sekarang saya dengar itu belum sembuh gitu. Tidak ingin dibiarkan terbengkalai begitu lama, area bangunan sekolah pernah akan dimanfaatkan menjadi sarana pendidikan agama. Hingga salah seorang pekerja yang membongkar dan berusaha tinggal hanya mampu bertahan selama setahun. Dikarenakan gangguan yang dialami sampai menyebabkan pekerja tersebut sakit. Ya emang waktu itu pernah dibongkar karena mungkin nggak tahu kenapa ada sakit, akhirnya nggak dilanjutin bongkar. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu berkomunikasi dengan sosok paling kuat yang mendasari mitos yang beredar di masyarakat sekitar? Ruth, ini aku jujur masih bingung banget. Kamu udah komunikasi sama beberapa makhluk, kita udah hampir menelusuri seluruh tempat ini, tapi kamu masih belum merasakan atau bahkan melihat keberadaan si sosok tanduk ini. Dan aku ngerasa penelusuran kita akan sedikit sia-sia kalau kamu belum bisa berkomunikasi dengan dia nih, Ruth. Gimana ya? Seolah menemukan titik cerah, Rudy mencoba berkomunikasi dengan sosok yang memiliki energi yang paling kuat dengan cara memanfaatkan media pepohonan yang tumbuh di area tengah sekolah. Kamu ngerasain sesuatu ya? Saya ngerti sekarang. Saya tahu wilayah dia di mana.
Kamu boleh keluar nggak sebentar? Ya, mundur lagi, boleh? Ini kamu mau ngundang dia ke sini? Ini area dia. Nah, Ini area dia, maksudnya dia sebetulnya ada di sini dari tadi, Ruth. dia nggak di sini. Tapi kita panggil dia ke sini. Ya, Om Rini. Ruth, tapi ini bahaya nggak, Ruth? Kamu manggil sosok yang paling kuat di sini, Ruth. Dan pas banget, ini adalah malam Jumat. Ruth, kamu hati-hati ya. Kamu jangan masuk ke area sini. Oke, ya aku sini aja. Kita akan kasih waktu dulu untuk Rudy untuk bisa manggil sosok kuat yang ada di sini, setanduk. Saya minta attention, boleh? Apapun yang terjadi, Natasha jangan pernah masuk ke segitiga ini. Kecuali nanti saya sudah izinkan. Rudy mencoba berkomunikasi dengan sosok astral yang memiliki energi yang kuat. Di samping saya ada sosok laki-laki telanjang berkepala kerbau. Seluruh tubuhnya hitam, matanya merah. Kamu sudah lama di sini? Sudah. Kamu yang dibilang si tanduk itu, yang disebut si tanduk. Dia berpikir kedatangan kita ini mau ngusir. Jadi, Ruth, ada yang gerak. dia bilang, dia ini memang yang selama ini meneror orang-orang, yang bikin orang-orang kerasukan. Itu siapa yang ketawa? Teman kamu ya? Ya, ada temannya Nat di sana, Nat. Awas, hati-hati, Nat. Nat, ada temannya di sana, Nat. Gangguan demi gangguan mulai saya rasakan saat Rudy berusaha berkomunikasi dengan sosok astral tersebut. Dia bilang, dia ngomong ke saya dengan angkuhnya, Nat. Dia bilang dia ini kuat sekali. Yang sering istilahnya mungkin dibilang bermasalah mungkin ya. Sering bermasalah karena sering ganggu ibu saya terutama itu. Itu yang kerbau itu. Ibu saya menerin jendelanya karena jendelanya terbuka. Lah ibu saya yang malam-malam didatang kakinya ditarik-tarik sampai ke depan ruang tamu. Terus kalau memang kamu kuat, kamu hebat, mau kamu apa?
Dia minta kita siapin kepala kerbau. 13 buah kepala kerbau, Nat. Nat, kamu baik-baik aja di sana? Ya Rod, aku pindah tempat, aku takut dia masih ada nggak sih sosoknya di situ Rod, aku takut banget. Nat, di belakang kamu persis ada yang lewat, Nat. Hati-hati, Nat. Jangan masuk ke segitiga ini. Enggak, Rud. Rud bilangin Rud, jangan ada yang deketin aku, Rud. Tolong, Rud. Ada yang jatuh. Sesuatu seketika terlempar ke arah saya hingga rasa takut tak terbendung. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau nuruti kalian. Saya nggak mau. Sudah, sana kamu pergi. Udah Rud, dia udah pergi. Oke. Saya boleh minta lampu lagi, nyala lagi. Kamu nggak apa-apa, Nat? Ada banyak banget suara dari sini, bahkan tadi ada yang ngelempar kayak, tapi nggak ada apa-apa di sini, Rud. Aku digangguin dari tadi kamu di situ. Jadi memang dia ini yang disebut-sebut sebagai si tanduk. Wujudnya memang dia bertanduk. Kepalanya seperti kepala kerbau hitam. Matanya merah nyala. Dan dia ini bukan salah satu. Dia yang paling kuat di sini. Ya, dia sosok yang paling kuat di sini yang juga ini Rud, mengganggu murid-murid atau guru-guru yang pernah ada di sini. Betul, dia Termasuk mengganggu. masyarakat di sini nggak Rud? Termasuk. Dia ini berasal dari sebuah tempat yang tempat itu ada kayak semacam goa, danau, dan sebagainya. Jadi kayak tempat semacam itu. Nah, tempat itu nggak jauh dari sini. Jadi dia juga ke tempat itu kadang ke sini, kadang ke tempat lain. Jadi dia bolak-balik. Rud, tapi terus semenjak sekolah ini udah terbengkalai, udah lama banget, dia ngapain sih masih ada di sini? Apa motivasi dia? Ya memang dia suka tempat ini. Dia menjadikan ini salah satu tempat kediamannya. Selain ya tempat tadi yang saya bilang, dia dan teman-temannya ini betul-betul nggak mau diusir. Kalau sampai itu terjadi, itu akan berdampak sangat buruk untuk orang-orang di sekitar sini. Sebenarnya bisa sih diusir, tapi harus yang ilmunya lebih tinggi dari dia. Semoga sih nanti, kalaupun tempat ini akan digunakan kembali, semoga ada orang yang berhasil, yang benar-benar bisa mengusir mereka. Aku harap juga gitu Ruth, supaya nggak ada lagi cerita-cerita masyarakat yang mereka diganggu sama makhluk-makhluk yang sumbernya tuh dari sini. Dan aku juga jadi paham bahwa makhluk-makhluk yang ada di sini itu mereka sangat mengganggu dan sebetulnya tidak ada hubungannya dengan tempat sebelumnya ataupun tanah yang ada di tempat ini. Tapi memang mereka ada di sini, tinggal di sini, dan akhirnya mengganggu dulu murid-murid, guru, dan bahkan masyarakat yang ada di dekat sekolah ini. Ya Ruth, dan kita juga sama-sama berharap semoga tempat ini bisa difungsikan kembali menjadi tempat yang baik gitu ya. Ruth, sebelum kita pergi jemput sahabat Uji Berani, aku mau tanya terakhir sama kamu. Ini spot Uji Berani kira-kira yang paling bagus di mana ya? Yang punya energi besar di sini. Yang paling bagus? Ya. Di sini. Kamu yakin Ruth? Tadi aja kamu nggak ngebolehin aku loh masuk ke teritori itu. Tadi karena memang dia lagi saya panggil. Betul-betul saya dekat sekali posisinya dengan dia. Tapi kalau saat ini dia memang pindah-pindah
Jadi aku nggak apa-apa masuk. Sekarang udah nggak apa-apa. Oke, Ruth. Dan kalau nanti peserta sahabat uji berani kita ini beruntung, dia akan mengalami hal kayak kamu juga. Akan datang tiba-tiba segerombolan, dia nggak lihat, tapi dia bisa merasakan segerombolan datang menghampiri dia. Dan gangguan-gangguan lain seperti persis yang kamu alami tadi. Yaudah kalau gitu yang penting kalau menurut kamu ini aman dan ini adalah spot yang paling baik, yang paling bagus untuk beruji berani. Yaudah kita akan langsung aja kalau gitu ya jemput sahabat uji berani dan kita akan kembali lagi ke tempat ini. Kami pun memilih area tengah sebagai lokasi uji berani malam ini, guna memperkuat eksistensi makhluk astral yang mencoba mengganggu penelusuran kami. Baik. Pemirsa, saat ini saya dan Rudy sudah bersama dengan sahabat uji berani. Namanya siapa? Nama aku Cimei. Usianya berapa? Usia aku 32 tahun, Pekerjaannya? sales marketing. Baik. Cimei, apakah kamu pernah punya pengalaman mistis sebelumnya? Pernah, Kak. Boleh diceritakan sedikit? Dulu aku pernah tinggal di rumah lantai 4. Aku tidur di lantai 3. Pas lagi tidur mati lampu, keadaannya mati lampu kan. Nah, pas posisi lagi tidur, di kaki aku itu ada yang duduk. Semacam kayak cowok rambutnya karena lebih panjang. Oke, jadi kamu pernah melihat sosok sebelumnya ya? Di Iya. rumah sendiri waktu Iya, itu? di rumah sendiri. Baik. Dan boleh tahu motivasi kamu ingin mengikuti uji berani malam hari ini? Ingin ini mental aku aja sih. Kalau di tempat gelap tuh seperti apa gitu mental aku. Gitu aja. Ingin menguji mental di tempat ini ya. Baik, kalau gitu sebelumnya kamu akan dipasangkan perlengkapan terlebih dahulu. Setelah itu kami akan mengantarkan kamu ke spot uji berani. Ya, silakan. Ya, di sini. Boleh balik badan. Baik. Cuma sekarang saya dan Rudy sudah mengantarkan kamu di tempat uji berani malam hari ini. Kami akan memberikan kamu satu buah alat penerangan, ada lilin yang akan diletakkan oleh Rudy di belakang kamu. Tolong lilin ini jangan dipindahkan kemana-mana. Dan di sampingnya ada korek. Jika lilinnya mati, kamu bisa langsung menyalakannya kembali menggunakan korek tersebut. Dan juga kami akan memberikan kamu satu buah lonceng. Dan lonceng ini bisa kamu gunakan ketika kamu sudah tidak kuat, kamu ingin menyerah, silakan kamu bunyikan dan kami akan langsung menjemput kamu di lokasi ini. Selanjutnya di sini juga kami menyediakan beberapa kamera di depan dan di samping kamu. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu lihat, atau apapun yang kamu cium di tempat ini bisa kamu ceritakan ke kamera yang sudah kami sediakan. Ya. Dan tolong jangan melampaui batas yang sudah kami tentukan agar kami bisa tetap memantau kamu dari ruang monitor. Cuma sebelum kami pergi meninggalkan kamu sendirian di sini, kami ingin tanya, apakah kamu benar-benar sudah yakin ingin melakukan uji berani malam hari ini? Insya Allah yakin. Yakin ya? Kalau gitu jangan dibuka dulu penutup matanya. Ya. Selamat beruji berani dan kami akan pergi meninggalkan kamu. Tim, boleh tolong matikan lampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada fakta menarik memang dari sahabat uji berani. Ini nggak ganggu ya. Dari awal dia datang, kayaknya udah menunjukkan bahwa dia cukup penakut ya, Ruth ya? Iya, karena sejak waktu tadi kita bawa aja, pertama kali memang dia udah kayak wajahnya tuh grogi parah. Kita ingetin lagi pemirsa bahwa tempat ini adalah tempat di mana tadi Rudy mencoba melakukan sebuah ritual untuk memanggil si sosok ya yang ada di sana, salah satu sosok yang paling kuat maksudnya yang ada di sana. Assalamualaikum. Udah mulai merinding sih.
Astagfirullahaladzim. Kenapa nih? Aku ngelihat dari arah situ kayak ada yang putih-putih. Maaf ya Kak. Aku di sini nggak ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngeliat ada sosok putih, Ruth. Dan kalau dari tempat dia ini berarti di kanannya dia ya? Kan kiri depan. Aku ngelihat kayak ada yang jongkok. Udah mulai wangi kemenyan. Wangi kemenyan. Tadi saya ada bilang, dia ini suka makan wangi-wangian, dia suka makan kayak semacam bunga-bungaan, ya kan? Nah ini juga tiba-tiba sahabat Uji Berani mencium bau kemenyan. Iya. Nah kemenyan ini kan salah satu wangi-wangian juga. Jadi ini kayaknya si tanduk datang, mulai tanda-tanda dia datang. Pohonnya goyang-goyang. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Pohonnya goyang-goyang. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Aku ngedengar kayak ada suara di belakang aku. Bayangan Aku di sini tipis nggak kali. ganggu ya. Itu pas Nah. banget dia bilang ada suara di tetangga. Dan kebetulan pas banget, pas saya tahu Uji Berani langsung ngadep ke arah Iya. situ ya. Iya, iya. Aku kayak ngerasa aja kayak ada yang merhatiin aku dari arah sana, sebelah kanan. Sebelah kanan. Maaf ya, aku di sini nggak ganggu. Kepala aku rada pusing sih, nggak tahu kenapa ini ya. Ini kalau kepala pusing itu biasanya karena apa? Ruth? Bentrokan energi dari si makhluk halus yang ada di sekitar dia. Suara dari arah sini. Suara. Tapi sayangnya sahabat Uji Berani itu nggak spesifik dia menjelaskan suara apa yang dia dengar. Itu pertama. Yang kedua juga suaranya sepertinya tidak bisa kita dapatkan. Kayak ada suara angin atau mau jatuh apa ya? Kayak papan mau jatuh gitu, bes suaranya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada kucing lewat. Kaget banget ya Allah. Oke, Dia kenapa menyerah. nih? Yuk. Ya, Imei. Imei. Kita datang. Imei. Kenapa? Aku ngeliat ada di daerah situ sama pas aku bunyiin ini dari arah situ tuh. Apa yang kamu lihat di situ? Aku sih nggak ngeliat ya, cuma kayak ngerasain kayak ada yang mau jalan ke aku. Oh, mendekat ke kamu? Tapi kalau daerah sana kayak ada yang jongkok warna putih. Makanya dari tadi aku nggak berani lihat ke arah sana. Oh iya, makanya tadi kita di ruang monitor juga ngelihat dia banyak dapat gangguan dari arah kanan sini ya, Ruth ya. Itu badannya dia jongkok atau mungkin Jongkok kayak gede gitu, atasnya mah hitam. Tapi sesuai dengan apa yang tadi Rudy bilang ya, bahwa ada makhluk-makhluk lain juga baru yang melihat adanya manusia di sini sendiri dan penasaran ingin mendekat. Terbukti dengan tadi kamu juga bilang kamu ngerasa ada yang oke. Yaudah kalau gitu mending kita segera tinggalin tempat ini aja, dan tentunya kami mengapresiasi sekali cuma ya atas keberanian kamu sudah membuktikan bahwa tempat ini memang
Angker ya? Oke, yaudah kalau gitu kita langsung keluar aja ya ke tempat yang lebih aman yuk. Ya, setelah melakukan penelusuran dan juga beruji berani, ini membuktikan bahwa tempat ini memang benar-benar angker. Bahkan tadi saya sendiri pun mengalaminya langsung gitu Ruth di sini. Banyaknya sosok-sosok yang ada di sini yang sudah tinggal sejak lama sekali dan bahkan juga menakut-nakuti ataupun mengganggu warga sekitar yang tinggal di sekolah terbengkalai ini. Ya, kita doakan saja semoga kedepannya tempat ini bisa dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya dan tidak ada lagi cerita-cerita tentang warga sekitar yang kerasukan oleh makhluk-makhluk yang ada di sini padahal sekolah ini sudah terbengkalai sejak lama. Kalau gitu pemirsa, jangan lupa untuk terus mengikuti penelusuran kita ke tempat-tempat yang menyimpan banyak cerita misteri, mitos, dan mencekam yang akan membuat kalian deg-degan. Hanya di GTV.